Ratusan komunitas pejuang jalanan Laskar Putih yang dipimpin M. Yunus Wahyudi, bersama para tokoh masyarakat dan para sesepuh lembaga swadaya masyarakat, beramai-ramai datangi Pengadilan Negeri Banyuwangi pada Rabu pagi. Kedatangan tersebut untuk mengikuti agenda pembacaan pledoi, sehingga sidang M. Yunus Wahyudi telah ditunda lagi. Sugiono, Ketua Tim Kuasa Hukum M. Yunus Wahyudi, memohon kepada majelis hakim untuk menunda pembacaan pledoi, karena ada sesuatu hal yang belum disusun. Usai persidangan tersebut, M. Yunus Wahyudi sempat protes, dan menyuarakan, bahwa selama M. Yunus Wahyudi berada di dalam tahanan beberapa bulan yang lalu, M. Yunus Wahyudi telah menemukan banyak pengakuan dari penghuni lapas. Mereka mengaku bahwa telah membayar banyak uang untuk meringankan putusan hukuman. Mas ini sebenarnya kita sudah siap pledoinya, cuman kita minta ditunda waktu lagi 1 minggu, tapi oleh hakim tidak dikabulkan. Minta secepatnya, malah 4 hari. Maunya kita hari Selasa 5 hari, tapi kebetulan Agustus, akhirnya diminta Senin. Ini sesuatu yang tidak adil. Jaksa sendiri sebulan lebih ditunda sampai 4 kali, ya kan? Ini ada apa? Saya juga menuntut ya, karena tanggal 5 saya dituntut ini oleh jaksa. Saya bilang jaksa, mengapa jaksa ini menjadi rampok, menjadi maling? Karena dalam penjara saya menemukan data-data ini, pemerasan yang dilakukan oleh kejaksaan kepada warga binaan yang di penjara. Mereka sudah dirampas hak kemerdekaannya, mereka sudah ditahan, masih dirampas. Di sini tertuang ada 300 juta, 250 juta, dan 50 juta atau 10 juta. Semuanya ada. Saya akan laporkan kepada Pak Jokowi, kepada Kejaksaan Agung, kepada Komisi Kejaksaan, untuk turun ke Banyuwangi. Praktek-praktek pemerasan yang dilakukan kejaksaan seperti ini harus ditangani. Jangan rakyat yang ada di Banyuwangi ini selalu diperas selama ini. Baru kali ini saya membuka seperti ini. Karena apa? Sudah waktunya. Karena apa? Dengan kasus hukum saya, yang kasusnya mereka semuanya tahu bahwa saya ini kasus hanya kecil sekali dibanding yang lainnya. Saya dituntut oleh kejaksaan 4 tahun. Dan saya tahu siapa yang beli daripada hukum saya ini dituntut. Yang beli adalah mantan Bupati Anas yang korupsi, yang sudah saya laporkan di KPK dan sebentar lagi masuk penjara. Dan saat tanggal 5, perlu diketahui oleh rakyat Banyuwangi, Kajari, saya tidak menekan kepada jaksanya, karena jaksa semua hanya nurut kepada Kajari. Pak Kajari memerintah saya untuk dituntut 4 tahun dengan alasan katanya rentutnya Kejaksaan Tinggi, rentutnya Kejaksaan Agung. Saya sudah Kejaksaan Agung, ternyata tidak ada laporan yang ada di sana. Karena kasus kita ini kasus kecil, bukan kasus pembunuhan, bukan narkoba, atau kasus yang berat. Kasus kita hanya kasus berita hoak yang katanya dari hasil persidangan tidak menentukan. Ya, dan perlu diingat kepada rakyat Banyuwangi bahwa Pak Kajari, Kejaksaan, saya dituntut 4 tahun. Dan tanggal 5 tuntutannya, tanggal 6 ulang tahunnya mantan Bupati Anas. Maka saya sebutkan, rakyat Banyuwangi biar tahu, Pak Kajari memberi hadiah ulang tahun. Saya dituntut 4 tahun, biar mantan Bupati Anas bangga. Tapi perlu diingat, wahai mantan Bupati, dan perlu diketahui semua rakyat Banyuwangi, keyakinan saya, iman saya, tidak ada ketakutan dan keraguan sama sekali. Walaupun saya harus dipenjara lagi, walaupun harus dibunuh, tidak ngefek semuanya. Hakim menuntut berapa silahkan. Saya punya data semuanya pokoknya dari peradilan hukum yang ada di Banyuwangi. Saat ini waktunya saya membuka. Ini bukti di atas materai. Semuanya sudah bebas. Ini mantan-mantan di penjara semua yang membayar jaksa, yang diperas oleh jaksa. Siap saya bersaksi apabila dari pemerintah, Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan turun. Pak Jokowi, saya dari rakyat Banyuwangi, dari ujung Jawa paling timur, saya atas nama aktivis yang dikriminalisasi oleh hukum yang ada di Banyuwangi. Tolong kami, saya khawatir teman-teman kami yang jadi aktivis semuanya nanti akan jadi korban kalau hari ini tidak dibuka peradilan hukum yang ada di Banyuwangi. Saya nggak mau teman-teman saya korban. Biarlah saya sendiri menjadi korban daripada kriminalisasi sebagai aktivis yang membela rakyat. Rakyat
Banyuwangi sudah ribuan para kiai, para NU semuanya, ketua NU, kiai semuanya, asparagus, tokoh semuanya sudah menandatangani pembebasan saya dan banyak poster-poster di depan sana untuk pembebasan saya. Saya terima kasih kepada semua kiai, kepada NU, karena saya orang NU. Saya aktivis dari NU. Saya membongkar kebobrokan korupsi yang ada di Banyuwangi. Saya mohon doanya semuanya. Kami siap di apapun, di resiko segala apapun. Saya siap. Urat ketakutan saya sudah putus. Hei Bupati Anas, mantan, ingat, penjara Allah akan hadir kepada kamu. Pengadilan Allah akan hadir. Terima kasih kepada masyarakat Banyuwangi yang solidaritas menandatangani saya, yang sudah ratusan ribu. Terima kasih. Poster-poster yang ada di luar sana yang ditempel di jalan-jalan untuk membebaskan saya. Terima kasih semuanya, para aktivis, kiai, Gus, rakyat Banyuwangi. Terima kasih atas dukungannya semuanya, atas untuk pembebasan saya. Kalaupun hakim memvonis saya tidak dibebaskan, bagi saya tidak jadi masalah sedikit pun. Karena semakin saya masuk di penjara, akan semakin bisa membuka, menguak dan menanyakan ke warga binaan yang ada di sana. Berapa ratus juta dan berapa miliar jumlahnya kamu diperas oleh kejaksaan ini. Terima kasih. Semoga pergerakan saya amar ma'ruf nahi munkar ini selalu diridhoi oleh Allah. Jadi agendanya pembacaan pledoi ya, karena ada suatu hal yang belum kita susun dan kita sampaikan kepada rekan-rekan pengacara yang lainnya, sehingga kalau kami selaku tim kuasa hukum Yunus akhirnya minta waktu kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menunda pembacaan pledoi. Itu dari kami, karena pledoi yang akan kami bacakan ini nanti akan bisa buktikan sendiri rekan-rekannya bagaimana saya akan membacakan pledoi. Satu pun akan saya ungkap semuanya, baik dari dakwaan, pemeriksaan saksi, saksi ahli dan saksi adjad, akan saya kupas di dalam pembelaan itu. Semoga pembelaan kami diterima oleh majelis hakim. Itu aja. Takbir. Akan dibacakan tanggal 6 Agustus. Saya kira itu kado 16 Agustus ya. Saya kira itu kado kemerdekaan Bang Yunus untuk bangsa kita. Amin. Sekarang kita merdeka tanggal 17, Ya. 16 kita bacakan. Amin. Dan ini merupakan kado demokrasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Amin. Amin. Tambahan Amin. kami itu Ya. kira-kira seperti itu. Ini kado Bang Yunus. Ya, untuk kado bangsa negara kita. kemerdekaan untuk bangsa negara Indonesia. Saya sebagai aktivis mengkado pembacaan pledoi pembelaan saya di tanggal 16. Semoga Allah ridho. Saya tidak peduli dengan putusan hakim, putusan jaksa. Yang saya bunyikan adalah putusan Allah. Kebebasan berbicara dan berekspresi. Oke, siap. Terima kasih. Allahu Akbar. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.